Shalom, puji syukur kepada Tuhan Yesus. Oleh karena penyertaannya kita boleh ada sampai pada hari ini. Semuanya karena kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari saat ini kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita puji Dia, kita sembah Dia. Sebab hanya Tuhan Yesus yang layak kita puji untuk selama-lamanya. Kita angkat pujian yang terutama di dalam hidup ini. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. 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 Kami datang di hadapan-Mu ya Bapa di surga. Kami sangat mengasihi-Mu ya Tuhan. Kami sangat mencintai-Mu Engkau Tuhan. Engkaulah Bapa bagi kehidupan kami. Segala-galanya di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kalau pada saat ini satu kesempatan lagi untuk kami datang di hadapan-Mu. Semuanya karena anugerah-Mu Tuhan, semuanya karena kasih-Mu ya Bapa di dalam kehidupan kami. Kami rindu ya Tuhan boleh merasakan Kau ada bersama-sama dengan kami sepanjang ibadah kami. Kami letakkan terlebih dahulu kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mohon Tuhan Kau yang boleh hadir dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, rumah demi rumah. Sehingga Bapa sepanjang ibadah yang kami lakukan, semuanya itu boleh berkenan di hadapan-Mu. Dan semuanya itu boleh mendatangkan sukacita bagi setiap kami yang datang kepadamu. Terima kasih Bapa di surga. Hamba-hamba-Mu ya Tuhan yang akan melayani pada saat hari ini.
Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan boleh turun atas kehidupan mereka. Sehingga jangan biarkan kehendak kami, bukan dengan kekuatan kami, tapi biarlah oleh karena kasih-Mu, oleh karena anugerah-Mu, oleh karena Roh Kudus-Mu yang boleh menuntun kehidupan kami. Sehingga kami boleh datang, sujud, menyembah, merendahkan diri, bahkan kami boleh melayani Engkau ya Bapa di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Tutup bungkus ya Bapa setiap ruangan demi ruangan, rumah demi rumah. Karena kami percaya Tuhan, Kau ada bersama-sama dengan kami sepanjang ibadah yang kami lakukan pada saat malam hari ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah siap untuk beribadah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dialah Allah kita Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Bapa bagi kehidupan kita. Mari kita tetap sembah Dia, kita tetap puji Dia. Sebab Dialah Allah yang patut ditinggikan untuk selama-lamanya. Kita angkat pujian, Kau Bapa yang baik. Bapa yang baik, selalu besertaku, setiap detik, setiap waktu, Kau perhatikanku. Yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh. Kau menopangku. Berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu. Sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik, selalu besertaku, setiap detik, setiap waktu, Kau perhatikanku. Kau Bapa yang
Allah kita tetap baik untuk selama-lamanya. Sebab Dia adalah Allah yang penuh kasih, Allah penyayang untuk selama-lamanya. Kita sambung pujian kita dengan biarpun gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak darimu. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Takkan beranjak, takkan bergoyang, takkan beranjak, takkan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Takkan beranjak, takkan bergoyang, takkan beranjak, takkan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Takkan beranjak, takkan bergoyang, takkan beranjak, takkan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Haleluya. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, agar perkataan dari Tuhan Yesus boleh kita terima dengan penuh sukacita. Kita angkat pujian, ajar kami Tuhan. Ajar kami Tuhan
hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau boleh ada pada saat kami datang kepadamu. Terimalah akan setiap pujian kami, pengagungan kami, penuh dengan kekurangan. Tapi biarlah Tuhan Yesus kami meletakkan semuanya itu, biarlah semuanya itu boleh menyenangkan dan menyukakan hati-Mu. Saatnya Tuhan, kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu, firman yang hidup, perkataan yang daripada-Mu ya Tuhan. Kami rindu mendengar suara-Mu ya Bapa. Urapilah kami ya Tuhan, perlengkapilah kami ya Tuhan, agar pada saat malam hari ini kami boleh menerima setiap perkataan-Mu melalui hamba-Mu. Sehingga setiap firman yang boleh diberitakan, semuanya itu boleh ada dan hidup di dalam kehidupan kami. Sehingga dimanapun kami berada, kami boleh menjadi terang yang bercahaya. Tuhan, kami juga membawakan hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Biarlah Tuhan bukan dengan keberadaan dan kekuatannya lagi, tapi biarlah oleh karena kasih dan kuasa Roh Kudus-Mu yang boleh hadir di dalam kehidupannya. Sehingga di setiap perkataan demi perkataan yang keluar dari mulutnya, semuanya itu berasal daripada-Mu ya Tuhan. Dan semuanya itu boleh sampai kepada kami semuanya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, salam dalam kasih Kristus. Kalau kasih Tuhan telah mempertemukan kita kembali di dalam ibadah tengah minggu ini. Saatnya sekarang kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan pada malam hari ini yang diambil dari Yesaya 40
ayat yang ketiga sampai kelima. Sekali lagi, Yesaya 40 ayat yang ketiga sampai kelima. Demikianlah firman Tuhan, ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata. Tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Amin. Saudara yang dikasih, ayat yang baru kita baca dari Yesaya ini, 40 ayat 3 sampai 5 ini sebenarnya adalah nubuatan tentang kedatangan Yohanes Pembaptis yang mendahului kedatangan Tuhan Yesus. Coba kita lihat ya. Dalam Matius 3 ayat 3 itu dikatakan, sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Nah, ini adalah nubuat tentang Yohanes Pembaptis yang sudah digenapi 2000 tahun yang lalu sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Kalau kita melihat Yohanes Pembaptis yang tugasnya adalah mempersiapkan jalan, apakah yang dilakukannya dalam mempersiapkan jalan bagi Tuhan? Dikatakan dia berseru-seru di padang gurun. Apa yang diserukan? Tidak lain tidak bukan. Bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Itulah yang dia kabarkan. Kerajaan Allah sudah dekat maksudnya apa? Kedatangan Yesus sudah dekat. Maka apa yang dilakukan? Dia memberitakan firman dan pertobatan kepada seluruh orang Israel. Mereka yang mau bertobat dibaptis oleh Yohanes. Itu yang dilakukan oleh Yohanes. Sampai Tuhan Yesus genap waktunya untuk memulai pekerjaannya di dunia. Sudah dipersiapkan jalan. Nah saudara, kalau kita melihat nubuat ini sudah digenapi 2000 tahun yang lalu, apakah ini sudah tidak berlaku? Nubuatan ini masih tercatat di Alkitab dalam Perjanjian Lama. Kita tahu tidak ada firman Tuhan satu titik iota pun yang digugurkan. Tidak ada. Semua firman Tuhan, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, semua masih berlaku. Lalu kalau ini sudah digenapi, bagaimana dengan nubuat ini? Inilah perintah yang diberikan untuk kita sekarang ini. Mempersiapkan jalan untuk kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Kapan kedatangan Tuhan Yesus? Memang tidak ada yang dapat memastikan. Tapi tanda-tanda zaman semua sudah memastikan bahwa waktu itu tidak akan lama lagi. Sudah digenapi. Apa yang dulu termaterai, yaitu dalam kitab Wahyu, semua tanda-tanda zaman sudah banyak terjadi dan digenapi sekarang. Itu artinya apa? Tuhan Yesus segera datang.
Bagaimana dengan kita umatnya? Apakah kita beranggapan masih seperti tahun-tahun sebelumnya yang dikatakan Tuhan akan datang tahun sekian, Tuhan akan datang tanggal sekian, ternyata enggak, lalu kita termakan, udah biarin aja, paling masih lama. Apakah seperti itu? Sehingga kita menjadi masa bodoh dan terlalu nyaman, terlalu sibuk dengan kehidupan kita di dunia. Ingat saudara, zaman ini semua sudah menyatakan, tanda-tanda zaman sudah menyatakan bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah dekat sekali. Jadi tidak ada waktu lagi bagi kita sebenarnya untuk berleha-leha, mengurus kesibukan kita, mengutamakan kesibukan kita. Kesibukan kita di dunia itu tidak akan pernah ada habisnya dan tidak akan pernah tercukupi. Kita mengusahakan pasti ada lagi keperluan. Kita mengusahakan ini terpenuhi, pasti ada lagi keperluan berikutnya. Selama di dunia itu pasti ada. Itu, tapi bagi orang Kristen, pengikut Tuhan, sudah waktunya kita berpikir. Sudah waktunya kita memikirkan bagaimana kalau Tuhan datang. Apakah kita masih dalam kesibukan kita? Apakah kita masih dalam berleha-leha kita? Kenyamanan kita di dalam kehidupan ini? Di sini Yesaya 40 ini mengingatkan bahwa kita harus mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Lembah harus ditutup, tanah yang berbukit harus diratakan. Tanah yang jalan yang berlekuk-lekuk harus di dataran, diratakan semua. Artinya apa? Segala penyimpangan, segala penghalang untuk melihat kedatangan Tuhan, kasih Tuhan itu harus dipersiapkan, harus diratakan agar semua orang boleh melihat kedatangan Tuhan Yesus. Tugas siapa ini? Bukan lain, hanya tugas kita. Adalah tugas kita untuk melakukan itu. Nah, bagaimana caranya kita mempersiapkan jalan bagi Tuhan? Kita meluruskan jalan yang berlekuk-lekuk, tanah yang berbukit-bukit diratakan. Bagaimana caranya? Mari kita lihat saudara. Caranya pertama adalah dalam Filipi 1 ayat 27. Filipi 1 ayat 27, caranya yang pertama. Yaitu demikian firman Tuhan, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Amin. Jadi yang pertama apa? Di sini kita belajar dari nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Dikatakan bahwa hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Berpadanan itu artinya sesuai, sama dengan, itu berpadanan dengan Injil Kristus. Artinya apa? Cara pertama kita mempersiapkan jalan bagi Tuhan itu adalah mempersiapkan diri kita pribadi.
kita menjalaninya hidup, kita tahu Tuhan akan datang. Mari kita bertobat seperti apa yang dikatakan Yohanes Pembaptis 2000 tahun yang lalu. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Mari kita hidup dalam pertobatan. Yaitu hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus. Kalau pengajaran gereja kita sekarang dikatakan hidup dalam kebenaran. Itu yang harus kita lakukan. Kesusahan zaman tidak akan ada habisnya. Makin ke depan akan makin susah, bukan makin baik. Karena keadaan dunia nggak akan semakin baik, justru akan dikacaukan. Kenapa? Supaya manusia tidak lagi mempunyai harapan. Dan kita mau bergelut di sana, menghabiskan waktu di sana, memberikan segenap tenaga kita di sana untuk satu hal yang sia-sia. Makanya kita di sini dikatakan yang pertama itu adalah hidup kita harus berpadanan dengan Injil. Bagaimana caranya? Kita berserah kepada Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan. Pokoknya kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Selanjutnya urusan Tuhan. Serahkan semuanya, biarkan Tuhan yang bertindak. Maka tanpa kita sadari, kalau kita berpihak, kita beriman kepada Tuhan, tanpa kita sadari, kita sudah melalui kesukaran itu. Bagaimana caranya? Tuhan yang tolong. Bagaimana Tuhan menolong? Itu perkara Tuhan. Tugas kita hanya percaya kepada Tuhan. Tugas kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Itu aja. Selebihnya biarkan Tuhan yang bertindak untuk kita. Asal kita mau percaya dan hidup di dalam kebenaran. Itu cara pertama, kita bereskan diri kita dulu. Kita hidup dulu sesuai dengan firman Tuhan. Makanya kembali saya menghimbau kepada sidang jemaat. Bacalah khatam yang dibagikan itu, baca saudara. Sampai khatam itu merema di dalam kehidupan kita. Bersatu, menyatu di dalam kehidupan kita. Sehingga hidup kita sesuai dengan firman Tuhan itu, Injil itu. Itu yang pertama. Kita bereskan diri kita, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Karena kita tahu dan menyadari bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat. Dan kita mempunyai tugas, yaitu mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saudara, kita buka dalam Roma 10 ayatnya yang ke-14 sampai 15. Roma 10 ayat 14 sampai 15. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Dan bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik.
Ini adalah caranya yang kedua. Setelah kita membereskan diri kita, apa yang dilakukan? Siap untuk diutus. Untuk apa diutus? Memberitakan firman sesuai dengan amanat agung dari Tuhan Yesus. Jadi setelah kita membereskan diri kita sudah hidup sesuai dengan firman Tuhan, masih ada yang harus dilakukan. Yaitu apa? Melaksanakan amanat agung. Kalau kita tidak membenahi diri dulu, kalau kita tidak hidup dulu di dalam kebenaran firman Tuhan, jangan harap kita bisa melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus. Kalau hidup kita sudah berpadanan, sudah sesuai dengan firman Tuhan, firman berbadan dalam diri kita pasti akan melaksanakan. Pasti akan melaksanakan. Orang seperti contohnya, dia tidak lain tidak bukan adalah Rasul Paulus, penulis kitab Roma ini. Rasul Paulus. Sampai dia katakan, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan firman Tuhan. Coba bayangkan. Hidupnya cuma satu. Bagaimana caranya firman Tuhan bisa tersebar? Dia nggak berpikir, besok makan apa, tinggal di mana. Enggak. Yang dia pikir itu cuma satu. Firman Tuhan harus tersiar. Itu hidupnya sudah berpadanan dengan firman Tuhan. Hidupnya sudah di dalam kebenaran. Itu firman Tuhan sudah meremah badannya di dalam kehidupannya. Baik jasmani, terlebih lagi rohani. Sampai dia bisa berkata seperti itu, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan firman Tuhan. Kita bagaimana? Masih berleha-leha, masih nyaman-nyaman aja, sementara alam sendiri sudah bergelora, semua sudah bertepuk sorak, menanti kedatangan Sang Raja kita, Tuhan Yesus Kristus. Tapi sementara mereka orang-orang yang percayanya masih nyaman dengan keadaannya. Ini yang patut kita pikirkan dan renungkan, saudara. Firman Tuhan mengingatkan pada malam hari ini. Agar kita mau mempersiapkan jalan untuk kedatangan Tuhan yang kedua. Membereskan diri kita. Lalu apa? Diutus untuk membawa kabar baik, memberitakan firman Tuhan. Kepada siapa? Kepada mereka yang belum mendengar lah. Pada mereka yang masih tidak percaya. Kepada mereka yang masih ragu-ragu. Kepada mereka, beritakan firman Tuhan. Bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Itu yang harus kita lakukan. Nah, saudara, kita akan lihat dalam ayat kita yang terakhir di malam hari ini, yaitu dalam Wahyu 12 ayatnya yang ke-12. Wahyu 12 ayat 12, demikian firman Tuhan. Karena itu bersukacitalah, hai sorga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat. Karena ia tahu sekarang waktunya sudah singkat. Sekarang iblis sudah turun ke bumi. Sudah ada di bumi. Dicampakkan dari surga. Apa yang dilakukan di bumi? Dia mengajak
ngacak bumi. Dikatakan dalam geramnya yang dahsyat. Kenapa? Karena dia pun tahu waktunya sudah singkat. Maka dia bekerja dengan sangat giat untuk memporak-porandakan dunia ini, mengadakan segala macam usaha, penyesatan, penguasaan bumi, agar manusia semua menjadi pengikutnya, tidak lagi memiliki harapan kepada Tuhan. Kalau kita lihat makin betapa gencarnya sekarang, kalau di sosial media, usaha penghapusan Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Dianggapnya Tuhan Yesus itu adalah manusia biasa, nabi. Gencar. Supaya apa? Orang gak lagi memiliki pengharapan. Nah, kita jangan mau terbawa arus mengikut ke sana, sibuk dengan keadaan dunia. Tapi mari kita lakukan tugas kita, yaitu amanat agung yang ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Mari kita laksanakan. Dengan cara itu kita sudah mempersiapkan jalan, meluruskan jalan bagi kedatangan Tuhan kita. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita akan tutup ibadah kita di malam hari ini dengan mengangkat lagu pujian Yesus Kau Kebenaran. Yang menyelamatkan
Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kalau di malam hari ini Engkau masih memperbolehkan kami menyelesaikan ibadah tengah minggu kami ini ya Tuhan. Walaupun kami ya Tuhan menjalankannya secara online dari rumah kami masing-masing, tapi biarlah berkat-Mu boleh sampai, kebenaran firman-Mu boleh sampai, dan dinyatakan itu di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Biarlah ya Tuhan kami boleh hidup seturut dengan kebenaran firman-Mu, apa yang telah Kau ajarkan kepada kami ya Tuhan. Di malam hari ini, biar itu tetap tertanam di dalam kehidupan kami dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Untuk ya Tuhan mempersiapkan jalan bagi kedatangan-Mu yang kedua kali ya Tuhan Yesus. Agar boleh semakin banyak jiwa yang bersorak, semakin semarak menyambut kedatangan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah ya Tuhan Yesus kiranya berkat-Mu boleh sampai di dalam rumah tangga kami masing-masing. Biarlah selalu ada perlindungan, selalu ada ya Tuhan Yesus, penjagaan yang daripada-Mu di dalam rumah tangga kami masing-masing. Terima kasih Bapa, inilah ya Tuhan yang menjadi doa dan permohonan kami kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita akan tutup ibadah ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom.